Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Coach Sabran di sini dan insya Allah saya pada pagi kali ini akan berbagi tips menjaga kualitas suara. Nah, jadi teman-teman untuk menjaga kualitas suara kita itu ada beberapa hal yang sudah saya lakukan ya. Nah, mudah-mudahan tips ini juga bermanfaat buat sahabat-sahabatku untuk menjaga kualitas suaranya. Karena yang namanya seorang public speaker atau pembicara, modal utama kita itu adalah suara ya. Coba bayangkan kalau kita berbicara di depan orang banyak, tiba-tiba suara kita hilang, ambiar semuanya ya. Oleh karena itu, yuk kita jaga agar kualitas suara kita tetap baik. Nah, yang pertama adalah kita harus minum yang cukup, atau hidrasi yang cukup ya. Kalau dehidrasi kan kekurangan air ya. Jadi hidrasi yang cukup ini untuk menjaga agar kelembaban di saluran suara kita tetap terjaga teman-teman. Jadi usahakan banyak minum air putih dan air-air yang yang bermanfaat lainnya ya. Biasanya saya memang saat acara itu sudah mempersiapkan air secukupnya. Apalagi saat kita bawa materi nih. Wah, itu keringat kita banyak yang keluar ya. Makanya kita butuh banyak asupan air. Dan biasanya kalau acara itu kita nggak enak makannya. Kalau sebelum acara ya. Tapi kalau setelah acara, wah, lahap sekali makan tak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jaga kesehatan paru-paru. Wah, jadi latihan pernapasan, olah napas ini juga membantu untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Jadi nanti akan kita buat video berikutnya ya untuk bagaimana olah napas paru-paru dan napas perut. Nah, ini dua-duanya sangat bermanfaat teman-teman. Oleh karena itu sayangi paru-paru kita. Yang kedua itu ya. Yang ketiga adalah berikutnya setelah kita hidrasi yang cukup, hindari kebiasaan eh, jaga kualitas paru-paru kita ya. Yang ketiga adalah hindari kebiasaan merokok. Nah, teman-teman, ini juga yang perlu ya. Mohon maaf yang merokok nih. Ya, salah satu cara saya untuk merawat suara saya adalah tidak merokok. Dan alhamdulillah dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah membiasakan diri saya untuk merokok. Karena menurut saya merokok itu merupakan kebiasaan aja. Bisa kok kita berhenti merokok. Buktinya waktu bulan Ramadan ada nggak yang merokok siang-siang, yang puasa? Nggak ada kan? Yang keempat, nah, jadi kalau tubuh kita butuh istirahat teman-teman, ternyata suara kita juga itu butuh diistirahatkan. Jangan bicara terus. Beda dengan emak-emak. Nah, kalau emak-emak bicara terus nggak apa-apa ya, itu tugasnya ya. Kalau kita seorang public speaker, ya harus mengatur suara kita. Kadang juga harus beristirahat ya, makanya harus diistirahatkan suaranya. Next ya, gunakan teknik pernapasan yang benar. Nah, teknik pernapasan ini nanti kita buat sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa nanti kita gunakan teknik pernapasan dada dan teknik pernapasan perut. Sama-samanya dua-duanya memiliki manfaat yang luar biasa saat kita melakukan public speaking, teman-teman. Nah, berikutnya adalah hindari berbicara dengan suara keras. Nah, kadang memang kita di atas panggung saat berbicara di depan orang banyak ya teman-teman memang butuh suara yang keras, tapi jangan juga keras terus, tinggi terus nadanya. Nah, ini juga akan mempengaruhi kualitas suara kita. Jadi hindari teriak terus-menerus atau menghabiskan suara dengan suara yang keras. Nah, ini akan berpengaruh dengan suara kita. Bahkan pita suara bisa pecah loh teman-teman. Nah, berikutnya adalah pemanasan suara. Nah, biasanya saya sebelum tampil kita melakukan pemanasan dulu ya teman-teman. Ini pentingnya pemanasan. Coba bayangkan kalau teman-teman melihat satu pertandingan bola. Kemudian ada pemain-pemain cadangan kan duduk di kursi cadangan. Tiba-tiba coachnya datang. Kamu langsung masuk lapangan main. Nggak mungkin. Pasti disuruh lari-lari dulu, disuruh perenggangan otot dulu. Karena apa? Kalau tidak melakukan seperti itu, pasti akan cedera. Nah, begitu juga kita teman-teman sebagai seorang public speaker. Kita butuh pemanasan, goyang-goyangkan rahang, latihan vokal secara ringan. Ya, itu perlu dilakukan. Jangan langsung tampil berbicara, pasti fatal. Akan ada yang keseleo. Nah, itu juga untuk menjaga suara ya teman-teman. Kualitas suara kita butuh pemanasan dengan teriak ya.
seperti latihan per hari yang kita lakukan. Nah, berikutnya perhatikan postur tubuh. Kalau kita berbicara, usahakan badan kita agak tegak ya teman-teman, supaya suara yang keluar juga jernih seperti itu. Jangan terlipat ya, perutnya atau rongga dadanya atau agak tunduk ya, harus tegak ya. Nah, kemudian ini juga akan mempengaruhi kualitas suara kita ya. Mungkin ini pentingnya juga mungkin dipakai masker di kalau naik kendaraan. Nah, kalau berkendara, karena jangan sampai banyak angin yang masuk ke tubuh kita melalui mulut, melalui hidung sehingga perut kita kembung. Nah, ini juga mempengaruhi kualitas suara kita. Nah, inilah teman-teman ke-9 tips yang bisa kita gunakan untuk menjaga kualitas suara kita. Semoga suara kita senantiasa terjaga ya. Dan teman-teman, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.